Setelah Ramadan tentunya. Dia kondisinya lebih baik bukan dari Ramadan, yang enggak. Jadi bukan tanda diterimanya antum lebih baik dari Ramadan. Enggak bakalan bisa antum lebih baik dari Ramadan. Lebih baik dari sebelum Ramadan. Masjid ini sholat malam berapa rakaat? 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Jiwa manusia itu memiliki kondisi yang istimewa, aneh, tapi nyata. Terkadang ia punya semangat dan tekad yang membara, yang membuat gunung dia daki, lautan dia seberang. Namun ada kondisi lain, dia jadi loyo, jadi tidak bertenaga, malas. Padahal kemarin ini orang yang ada di soft pertama, kok sekarang tidak jadi makmum lagi, jadi imam. Tapi imamnya orang-orang masbuk, jadi ada di belakang. Ahibati fillah, karena Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Tentunya sebagian bertanya-tanya, apakah dia akan tetap seperti ini setelah Ramadan atau tidak? Apakah dia akan tetap membaca Al-Quran? Yang kalau kita melihat ya, bulan Ramadan ini kita tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Makanya sebagian orang sampai iktikaf di masjid. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya. Karena dia tahu momentum Ramadan ini akan berakhir gitu. Bentar itu udah gak ada lagi sudah. Dia benar-benar menghargai waktu. Sholat, subhanallah, tadi kita sholat gerhana. Ana merasakan sholat gerhana tadi itu ringan, karena kita biasa sholat malam. Padahal kalau nggak lagi Ramadan, kita akan melihat imamnya panjang banget ini. Karena kita jauh dari kebiasaan yang penuh dengan nikmat dalam ibadah tersebut. Kalau kita lihat ungkapan sebagian salafus saleh, seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di akhir Ramadan, ya boleh jadi malam ini adalah akhir Ramadan, boleh jadi kita akan melihat hilal sehingga kita besok akan lebaran. Boleh jadi hilal tidak terlihat, berarti kita akan nambah 1 hari lagi berpuasa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man hadzal maqbul minna fanuhanni. Siapa nih di antara kita nih yang diterima sama Allah SWT? Siapa? Lalu kita akan mengucapkan ucapan selamat kepada dia. Kan dalam agama kita termasuk amalan yang dianjurkan itu al-bisyarah, memberikan kabar gembira kepada orang. Dan Nabi melakukan itu. Abdullah bin Mas'ud melihat siapa cuma yang mau dikatakan selamat ini siapa? Yang mau dikasih kabar gembira, Masya Allah selamat ya, selamat Idul Fitri antum.
Yang pantas mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri itu yang diterima. Kalau nggak diterima, masa antum ucapkan selamat? Antum melecehkan dia termasuk. Lawang saya tidak lulus, masa diucapkan selamat? Waman hadzal mahrum minna fanu'azzi. Siapa yang terhalangi dari kebaikan, nggak diterima. Ingat di awal-awal Ramadan dibahas tentang fadilah bulan Ramadan. Di antaranya kita membahas doa Nabi SAW atau doa Jibril yang diaminkan Nabi SAW berkaitan dengan syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka, sengsara, melarat seorang hamba yang hadir di bulan Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan. Dia berada di tengah-tengah suasana di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, penyeru kepada kebaikan terus menyeru kepada kebaikan, dan setan-setan dibelenggu. Tapi ternyata selesai Ramadan dia nggak diampuni dosa-dosa. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wa man hadzal mahrum minna fanu'azzi." Siapa di antara kita yang tidak diterima amalannya, maka kita akan ucapkan bela sungkawa kepada dia. Karena nggak tahu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ayyuhal maqbul hani'an lak." Siapa saja yang diterima, semoga selamat buat engkau. Wa ayyuhal mardud, wahai orang yang ditolak amalannya, jabarallahu musibatak, semoga Allah meringankan musibah. Maka jamaah rahimakumullah, apa tanda orang itu diterima amalannya? Sehingga ya kita semangat beramal. Orang yang puasa kan punya dua kegembiraan. Kegembiraan tatkala berbuka dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah SWT. Kegembiraan dengan berbuka ini bukan hanya dengan makan jemaah. Antum jawab, oh, alhamdulillah besok bisa sarapan lagi Ustaz. Ana sebulan Ustaz kepingin sarapan pecel Ustaz. Cuma ya Allah kata dia, bukan hanya kegembiraan itu jemaah, tapi kegembiraan karena Allah memberikan taufik kepada dia bisa selesai Ramadannya, bisa selesai ayyaman ma'dudat, itu bisa selesai karena banyak yang nggak selesai. Maka dia gembira, alhamdulillah ya Allah, bisa anak sebulan puasa ternyata, bisa anak ternyata sholat malam full, bisa ternyata anak dengan bantuan Allah tentunya. Maka di sini dia memuji Allah dan bergembira atas karunia Allah kepadanya. Jadi bukan hanya karena dia bisa makan gitu. Dan tentunya kegembiraan yang paling puncak adalah tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dalam kitabnya Maqalat Ramadaniyah, ini makalah yang terakhir seakan-akan. Karena setelah makalah ini beliau menyebutkan tentang Idul Fitri. Beliau menyebutkan di antara tanda orang itu amalannya diterima, dia melihat kebaikan di dirinya. Maksudnya dia jadi cinta sama kebaikan, cinta dengan amal soleh. Setelah Ramadan tentunya dia kondisinya lebih baik, bukan dari Ramadan yang enggak. Jadi bukan tanda diterimanya antum lebih baik dari Ramadan, enggak bakalan bisa antum lebih baik dari Ramadan. Lebih baik dari sebelum Ramadan. Masjid ini sholat malam berapa rakaat? 23 tambah 11. Iya. Tadi malam berapa rakaat kita sholat? 25. 25 tambah 11. 36. Mampukah kita di luar Ramadan 36? Allah Ustaz, 3 rakaat aja Ustaz, ngos-ngosan Ustaz. Itu 3 rakaat sebelum tidur, witir itu ngos-ngosan. Jadi ukurannya dia tambah baik daripada sebelum
Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, sebelum Ramadan nggak pernah sholat duha Ustaz. Selesai Ramadan, alhamdulillah ana bisa sholat duha walaupun 2 rakaat. Ana termasuk orang Ustaz yang baca Quran cuma di bulan Ramadan. Alhamdulillah Syawal tahun ini ana mulai tiap hari setengah juz Ustaz. Ada perubahan di diri dia. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Balasan dari kebaikan itu ya kebaikan. Kemudian dia menjaga yang wajib. Ini yang pertama ya. Karena kalau kita lihat ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai antum sibuk dengan yang sunnah, yang wajib diabaikan. Contohnya, ada orang Masya Allah sholat malam. Alhamdulillah Ustaz. Selesai Ramadan, ana sholat malam sama kayak di masjid Ustaz. Jam 2 sampai jam 3. Tapi subuh jam 5 Ustaz. Ini bermasalah. Karena seharusnya dia subuh di masjid berjamaah, akhirnya dia tinggalkan. Maka dia menjaga yang wajib. Disebutkan oleh beliau menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini tanda insya Allah Ramadan antum diterima, antum bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Karena apa? Antum yang sunnah ke masjid. Ramadan ini kan orang tarawih datang ke masjid gitu loh. Lu tarawih tidak harus di masjid Bapak. Di rumah bisa. Tapi orang itu maksa datang ke masjid. Kenapa selesai Ramadan kok yang 5 waktu nggak ke masjid? Padahal seharusnya yang wajib ini yang ke masjid. Nabi SAW mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat lelaki itu di mana? Di mana jemaah? Di rumahnya. Sebaik-baiknya salat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu itu di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah antum kerjakan gitu. Itu sebaik-baiknya. Maka bagaimana setelah Ramadan? Ya antum lihat nanti. Ini sekarang kita ngomong seperti ini karena boleh jadi besok kita nggak ketemu lagi sudah. Jadi paling tidak hari Lebaran itu, Idul Fitri itu antum jaga sholat yang 5 waktu di masjid. Kalau besok Idul Fitri akan berkumpul berarti Idul Fitri sama Idul Usbu hari Jumat. Maka nggak wajib sholat Jumat. Antum boleh sholat zuhur. Itu beberapa hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri. Maka lihat beliau menyebutkan dia menjaga sholat yang 5 waktu di masjid. Muhibban lil ma'ruf, cinta dengan kebaikan. Amilan bihi amiran. Dia mengerjakan yang baik dan ada plus lagi jemaah. Apa plusnya? Ngajak orang lain. Jadi antum sudah seakan-akan Ramadan ini pondok kilat gitu jemaah. Antum diajarin, ditempa, jadi cinta kebaikan. Selesai Ramadan, antum bukan hanya cinta kebaikan, tapi cinta kebaikan ini diamalkan sama orang lain. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Jangan jadi muslim yang hanya mau baik buat dirinya sendiri. Enggak. Muslim itu baik dan memperbaiki. Makanya bagaimana cerita Syekh Uthman tentang jin. Jin itu dipengaruhi dengan Al-Quran yang dia dengar. Yang dia mendengar Quran itu bukan tiap malam, sekali dia dengar Quran itu. Apa yang terjadi dengan bangsa jin itu? Wallau ila qaumihim mundirin. Pulang kampung dakwah. Itu semalam. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba, diceritakan. Itu harus ada terjadi sama kita. Antum sebulan loh, bukan sehari seperti jin. Maka dianjurkan baca Quran itu kan sama artinya, faham. Sehingga antum dapat tuh ayat tentang umpamanya
harta halal haram. Oh hafal tuh. Oh ayat ini kasih tanda. Nanti punya kawan, ana baca sebuah ayat, coba antum baca nih ayat ini. Itu yang diharapkan. Amilan bihi wa amiran. Kata Syekh Abdul Razak, dia mengamalkan dan dia mengajak orang, nyuruh orang lain mengamalkan kebaikan itu. Mubghidhan lil munkar, benci dengan kemungkaran. Tali keimanan yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Karena di antara cinta karena Allah yang dengannya orang itu akan merasakan lezatnya beriman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta sama orang bukan karena kepentingan, tapi karena Allah. Dia ya Allah fulan. Apalagi antum tanya, antum dari mana? Oh, anak tadi salaman sama satu orang datang dari Umbul Sari jam. Umbul Sari. Umbul Sari, anak tanya berangkat jam berapa tuh? Berangkat jam 2 Ustaz. Bayangin itu jam. Berangkat jam 2 nyampe sini hampir jam 4. Antum ketika tahu, ya Allah orang ini ya, semangat gitu ya. Anak yang dari Tegal Besar ini telat tuh Ustaz. Supaya antum tahu gitu dengan ada orang-orang yang layak antum cintai dia karena Allah SWT. Di sini antum cinta kepada kebaikan, ingin orang lain mengamalkan kebaikan, kemudian antum benci dengan kemungkaran, menjauhi kemungkaran dan mencegah orang lain berbuat mungkar. Itu harapan. Ahibati fillah, tapi banyak orang yang cuma baik di Ramadan. Setelah Ramadan dia lebih parah daripada yang sebelum Ramadan. Dia hanya mencari satu, penghapusan dosa. Yang penting saya diampuni. Selesai itu ya sudah, kan nol lagi. Jadi dia pikirannya, karena dia tahu Ramadan ila Ramadan kafaratun, kata Nabi SAW. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa Ustaz. Harapan saya selesai dosanya, mulai baru lagi saya. Mulai baru apa? Bukan mulai baru lagi mengisi amal soleh, mengisi dosa. Ini pemahaman-pemahaman yang ada jemaah. Entah di Indonesia, tapi waktu kita di Medina, anak ketemu sama orang model kayak gitu. Yang dia benar-benar di malam 27, dia itu sholat enggak jam? Sholat enggak. Ini parah sudah dia. Puasa kadang-kala puasa dia. Malam 27 dia berangkat umroh. Karena pikirnya Lailatul Qadar. Berangkat umroh dia. Balik, berangkat langsung pulang ke Medina. Dia di Medina, berangkat umroh pulang. Besoknya enggak puasa sudah. Insyaallah sudah dapat Lailatul Qadar kata dia. Selesai dosa-dosa anak. Dilipat gandakan pahala anak. 1000 bulan. Astagfirullah. Dan anak ketemu juga. Anak enggak ketemu apa? Anak baca cerita seorang pelacur yang hijrah. Pelacur yang hijrah. Dia ceritakan dia melayani bos-bos lah. Dia cerita satu hari anak diboking sama seorang ya pejabat publik. Pejabat publik ini mau berangkat umroh sama istrinya, sama anaknya, semuanya. Sebelum berangkat umroh dia mau berbuat dosa dulu. Dia berzina. Kenapa? Umroh itu kan menghapuskan dosa. Selesai. Dia pikir selesai dosanya. Na'udzubillah. Makanya ada orang-orang yang kemudian mati su'ul khatimah dikarenakan modelnya seperti ini dia. Dia ambil penghapusan dosa, lalu anak akan lanjutkan berbuat dosa. Sehingga dia mati saat berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Penghapusan dosa itu ingat ada penghapusan dosa harian. Apa? Sholat yang 5 waktu. Penghapusan dosa tiap pekan. Ini nyambung jemaah. Sholat yang 5 waktu. Kemudian dapat dari Jumat ke Jumat. Kemudian dapat dari Ramadan ke Ramadan. Nyambung sebenarnya. Jadi jangan berpikir antum anak cukup Ramadan selesai dosa anak. Enggak, antum ada penghapusan harian dosanya. Tiap Jumat dihapuskan. Nanti tiap Ramadan dihapuskan. Ada penghapusan tiap tahun. Bukan tiap tahun afan. Seumur hidup apa? Umrah. Yang sebagian orang umrah itu hanya seumur hidup sekali. Nah,
Ana mencari fasya. Lau fatahta al-lambah al-masabih kullahum. Iya. Jadi ada orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, selesai Ramadan dia jadi lebih parah. Sebagian salaf ketika ditanya tentang kondisi seperti itu sudah ada sejak dulu seperti itu. Maka mereka mengatakan bi'sal qaum. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Yang mereka tidak kenal sama Allah kecuali di bulan Ramadan. Ma fatahta kullah. Aish, khalas. Jazakallah khair. Ahibati fillah. Musim-musim kebaikan itu Allah jadikan supaya kita ambil bekal. Ambil bekal yang cukup, ambil perlengkapan, panen sebanyak mungkin, taruh di keranjang antum lanjutkan perjalanan dengan bekal yang sudah banyak. Adapun beribadah kepada Allah, kapan waktu terakhir kita beribadah kepada Allah? Kalau waktu itikaf terakhir, ya sudah, Ramadan habis selesai itikaf. Puasa Ramadan ya sampai Syawal selesai. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kita beribadah? Kapan? Khalas fatahta. Jazakallahu khair. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa maksudnya keyakinan di sini? Al-maut, kematian. Jadi batas terakhir orang beribadah itu mati. Karena kita ini nggak tahu kapan mati, berarti kita beribadah sepanjang waktu. Ya, supaya nggak bosan berusaha untuk ibadahnya diragamkan. Jangan baca Quran, anak banyak baca Quran, iya antum baca Quran, tapi jangan lupa berzikir. Jangan lupa ziarah kubur. Jangan lupa besuk orang sakit. Ada banyak ibadah itu. Sehingga orang yang berusaha untuk memiliki semua bentuk ibadah yang bisa dia lakukan, insya Allah kejenuhan itu hilang. Ketika dia malas baca Quran, dia mungkin lagi semangat di ibadah yang lain. Di ibadah dia, anak alhamdulillah Ustaz, hari-hari ini suka puasa sunnah, alhamdulillah Ustaz. Cuma kau baca Qurannya lagi kendor Ustaz. Ya sudah, alhamdulillah masih ada yang antum kerjakan. Mungkin diganti dengan ibadah yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini puasa sunnah? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sodakoh buat orang miskin? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini nggak bisa dikalahkan oleh semua sahabat. Nggak bisa. Kalau bicara harta mungkin Abdurrahman bin Auf punya harta lebih banyak dia. Utsman lebih banyak. Tapi kan ada orang-orang kaya itu yang ibadahnya anak kayaknya cuma sodakoh. Anak ya gimana Ustaz, sibuk Ustaz. Nah Abu Bakar orang kaya, dia sodakoh tapi dia juga puasa. Bisa gabungin dia cuma. Nganterkan jenazah, ada orang kaya, Allah Ustaz anak ini susah kalau harus nganterkan jenazah ini itu, ya banyak kesibukan lah. Anak sodakoh aja lah, sodakoh lagi dia. Abu Bakar sodakoh, puasa nganterkan jenazah. Membesuk orang sakit. Berapa banyak orang di antara kita itu karena kesibukan dia nggak bisa dia besuk orang sakit. Kecuali mungkin kerabat dia yang sakit baru dia besuk. Tapi kalau sohib atau apa,
Mungkin tadi kabar, fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, anak belum sempat besuk ya, udah mati fulan ya. Besuk nggak sempat, udah mati, nganter jenazahnya juga nggak sempat. Maka berusaha antum selesai Ramadan ini tadi memiliki berbagai macam agenda ibadah yang antum kerjakan. Sedikit-sedikit semuanya. Karena memang khairul amali adwamuhu wa in qall. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ya kita berusaha. Ziarah kubur. Antum berusaha, nah, pokoknya sebulan sekali mau ziarah kubur umpamanya untuk melembutkan hati. Kemudian ahibati fillah, sebuah ayat yang sering Nabi baca ketika beliau ceramah di surat Ali Imran ayat 102. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya kita tahu takwa itu salah satu tujuan puasa kita, la'allakum tattaqun. Dan Nabi menyampaikan ini sepanjang tahun jemaah. Di ceramah khutbah Jumat beliau ya, mungkin di pertemuan lainnya beliau bacakan ayat ini, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dan ini wasiat orang-orang terdahulu, yakni nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, wasiatnya bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah? Enggak, belum selesai. Sampai kapan bertakwanya ini? Dikasih waktu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, apa sih maknanya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Beliau mengatakan, hafidhu 'alal Islam. Jagalah keislaman kalian ini. Artinya kita disuruh jaga nilai-nilai Islam. Fi hali sihhatikum, pada saat antum sehat. Ketika antum dikasih sehat sama Allah, jangan digunakan untuk kemaksiatan. Gunakan kesehatan itu untuk menjaga nilai-nilai Islam. Wa hali salamatik, dan ketika engkau masih selamat, nggak kena musibah, nggak apa, jaga itu Islam. Litamutu alaih, agar kalian mati di atas Islam. Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita mati di atas Islam, supaya kita mati husnul khotimah, karena yang menjadi standar orang itu baik apa tidak, kematian. Dan Ramadan ini juga yang menjadi standar orang itu sukses di bulan Ramadan atau tidak itu di akhir Ramadan ini, bukan di awal Ramadan. Nah, jadi agar mati di dalam kondisi Islam, Ibnu Katsir menyebut, fa innal karim qad ajra 'adatahu bi karamihi anna man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Ini karunia Allah SWT. Orang yang biasa mengamalkan satu amalan, Allah akan matikan dia di atas amalan itu. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Barang siapa yang mati atas sesuatu yang biasa dia kerjakan itu, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Makanya orang yang mati dalam kondisi berihram, dia belum menyelesaikan umrohnya, dia belum menyelesaikan hajinya, mungkin dia mati ketika sedang lempar jumroh, sedang pakai ihram, atau ketika di Mina menuju ke Arafah, mati. Kejadian di masa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kafinuhu fi thawbaih. Kafani dia di dua kain yang dia pakai itu. Wala tuhannituh, jangan dikenakan parfum. Padahal biasanya orang kalau mati dikasih parfum
supaya wangi dia. Tapi ini nggak boleh kena parfum. Karena dia dalam kondisi ihram. Orang berihram itu nggak boleh kena parfum. Wala tughattu ra'sah, kepalanya jangan ditutup. Karena orang yang sedang ihram nggak boleh pakai penutup kepala. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Bayangin antum ya. Dia keluar dari kuburnya ketika sangkakala ditiupkan jamaah. Lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Belum selesai haji dia, belum selesai umroh dia, Allah suruh dia selesaikan dalam hari kebangkitan itu. Dia terus bertalbiyah. Maka di sini orang berusaha untuk menjaga amalan tersendiri, amal kebaikan, sehingga dia mati dalam amalan tersebut. Insyaallah husnul khotimah ketika dia mati. Dia suka baca Quran, dia mati sedang baca Quran. Dia suka nonton kajian, mungkin mati sedang nonton kajian. Insyaallah jadi amal soleh dia. Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Mujahid. Kata Mujahid, orang-orang pada saat itu sedang tawaf di Baitullah. Mereka lagi tawaf. Ibnu Abbas sedang duduk. Wa ma'ahu mihjan, dia duduk sama tongkatnya. Dia pegang tongkatnya. Lalu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sedang tawaf. Beliau ingin menyampaikan sesuatu. Mujahid, muridnya beliau ada di situ. Apa kata Nabi SAW? Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi membacakan itu yang di Al-Imran ayat 102. Lalu beliau mengatakan, walau anna qatratan minaz zakum qutirat. Andai kata satu tetes dari zakum. Zakum itu makanannya penghuni neraka. Ada pohon zakum yang jadi buah-buahnya dimakan oleh pohon neraka. Kalau setetes dari zakum ini qutirat, diteteskan ke bumi ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang bisa merubah air laut? 2/3 bumi ini lautan. Bahan apa yang bisa menjadikan lautan itu berubah? Nggak ada. Ini zakum. Kalau diteteskan, la ammarat ala ahli ardi aisyah, akan membuat pahit semua kehidupan manusia. Apa aja yang ada, semua akan jadi pahit. Akan rusak semua makanan mereka, kondisi mereka, fisik mereka. Satu tetes. Fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zakum. Kata Nabi, gimana dengan orang yang makanannya zakum? Kalau satu tetes itu akan merusak kehidupan di dunia, bagaimana kalau orang ini makanannya itu? Maka Nabi SAW ya sering memperingatkan para sahabat dari api neraka. Dan Allah juga mengatakan, wattaqun nar allati ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka berusahalah kita untuk menjaga amalan kita. Selalu punya niat baik. Jadi sekarang akhir Ramadan ini, jangan pernah punya niat mengulangi dosa. Karena syarat tobat itu niat untuk tidak ngulangin dosa. Jangan antum di akhir, alhamdulillah selesai sudah. Insyaallah itu dosa yang biasa anak kerjakan
boleh lagi. Tidak boleh, Syekh. Antum jangan niat. Perkara antum terjebak dalam dosa itu lain ceritanya. Karena kullu bani Adam khata', semua anak manusia itu pelaku dosa. Tapi di akhir Ramadan antum jangan niat. Niatnya bertobat dan meninggalkan dosa. Niatkan dengan yang baik-baik sekarang. Antum mau ngapain? Antum niatkan, bikin program kebaikan. Dan berdoa. Minta supaya diterima amalannya, diperbaiki kondisinya. Di antara doa yang perlu dihafal jamaah, doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf. Minta husnul khatimah. Minta supaya dijaga di dunia dan di akhirat. Ini disebutkan di surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa, anta wali fid dunya wal akhir. Ya Allah, engkau pelindungku ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ini bentuk ikrar. Jadi ketika berdoa itu kita disyariatkan bertawassul. Di antaranya bertawassul dengan memuja dan memuji Allah, dengan memanggil Allah dengan asma Allah al-husna. Di sini Nabi Yusuf menjelaskan kondisi dirinya dengan Allah. Dia mengatakan anta wali Allah fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku, engkau yang ngurusin aku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, baru minta. Apa permintaannya Nabi Yusuf? Tawaffani musliman. Matikan aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bisolihin, dan gabungkan aku sama orang-orang soleh. Kita lihat tuh jemaah. Beliau minta mati muslim dan minta digabungkan dengan orang-orang soleh. Ini ada isyarat bagaimana kita hidup juga harus berpikir berkumpul sama orang-orang baik. Ini minta dimatikan dalam kondisi Islam, minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Apa doanya? Anta wali fid dunya wal akhirah. Coba antum baca bareng-bareng. Anta wali fid dunya wal akhirah. Coba antum ulang. Fid dunya. Naam. Anta wali fid dunya wal akhirah. Terus tawaffani musliman. Ayo baca. Tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Ayo jemaah. Tawaffani. Lemas Ustaz. Belum berbuka. Iya, ntar lagi berbukanya. Tenang. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, apa artinya? Antum, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungan aku dengan orang-orang soleh. Itu tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi kalau baca doa itu antum fahami artinya. Jangan nanti antum dapat doa dari mana? Oh, kasih tahu Ustaz Syafiq. Apa artinya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz kasih tahu artinya juga. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Enggak. Ini, jadi berharap kita tetap terjaga selesai Ramadan ini terus jadi orang Islam, mati dalam kondisi Islam, digabungkan dengan orang-orang soleh. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jamaah ketahuilah, tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Catat, catat, camkan, sebarkan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan, tidak ada keamanan, tidak ada kesejahteraan dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan berpegang teguh dengan agama Islam. Menjalankan ajaran hukum-hukum. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa. Doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma
Insya Allah semua pada hafal. Tapi mengingatkan kembali doa ini. Dan bicara doa memang nggak harus pakai bahasa Arab. Antum doa dengan bahasa apa aja boleh. Tapi antum perlu belajar fikih doa. Hukum, adab, tata cara. Kemudian mengkaji apa sih yang sering diminta Nabi SAW. Soalnya kadang-kala kita bikin doa panjang ya, ana doa Ustaz 5 menit Ustaz. Yang diminta cuma satu. Yang diminta cuma satu. Dia cuma minta rizki. Karena dia sebutkan ini macam-macam ya. Nabi SAW itu dikasih keistimewaan sama Allah yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa? Jawami'ul kalim. Beliau itu dikasih sama Allah kata-kata yang pendek tapi maknanya luas. Makanya Nabi kalau ngomong alaihi salatu wassalam itu bisa dihafal sama sahabat. Kata-katanya itu terbatas, nggak kayak kita. Kita ceramah 1 jam kadang-kala catatannya cuma 2. Ustadz sajam ceramah antum cuma nyatet 2. Iya, yang lainnya cuma cerita. Kadang-kadang seperti itu. Poinnya itu sedikit, tapi kalau Nabi berbicara semuanya inti. Semua yang dibicarakan Nabi itu inti. Kalau kita ceramah tadi, anak ceramah mungkin 1,5 jam, orang pulang cuma dapat 2 poin. Nih kita lihat doa Nabi SAW, semuanya inti. Beliau mengatakan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku. Aku minta kebaikan di agamaku ya Allah. Kenapa? Alladhi huwa ismatu amri. Agama ini pedomanku. Pedoman. Pegangan. Orang yang tidak punya agama lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang itu masih bisa disembelih, jemaah. Antum kalau lihat binatang ya, ngamuan ya, antum punya ayam, buang kotoran sembarangan, makan sembarangan, antum marah sama ayam itu diapakan sama antum? Bismillah sudah, potong. Tapi kalau manusia kayak gitu, mau diapakan sama antum? Mau dipenjara harus ngasih makan. Orang seperti itu yang nggak punya agama lebih buruk daripada binatang. Maka ini pegangan pertama kalau ingin bahagia, agama. Tahun 98 waktu anak kuliah di Libya ya, pas reformasi waktu itu, ada seorang ustadz tuh dari Jember, Masya Allah, ketemu kita di Jakarta. Dia kumpulin kita anak-anak muda. Dia sampaikan, nanti insya Allah tahun 2000-an ke atas itu yang laris ustadz, kata dia. Yang laris ustadz, kata dia. Kok bisa ustadz? Iya. Ya ini pandangan anak, kata dia. Sekarang dunia ini sedang berusaha membuat berbagai macam sarana hiburan, fasilitas-fasilitas kemudahan buat manusia. Tapi ternyata di semua fasilitas itu, di semua hiburan yang mereka merasakan, mereka masih kering jiwanya. Gak dapat. Mereka mau nonton konser ya, mau nonton bioskop, mau berangkat kemana, tetap jiwa mereka itu kering. Di mana mereka akan mendapatkan isi jiwanya? Agama. Makanya dan kita lihat ya, fenomena hijrah itu kita melihat setelah tahun 2000-an itu, hijrah orang nggak dapat jemaah. Maka Nabi ngajarkan doa, ternyata memang agama ini pegangan kita jemaah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaiki buat aku duniaku. Aku minta kebaikan di duniaku ini. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kok minta kebaikan di dunia? Loh gimana itu kehidupan kita di sini? Dunia ini kan jembatan ke akhirat. Kita butuh ongkos hidup ini. Maka minta Nabi SAW agar dikasih kebaikan dalam kehidupannya, diperbaiki kehidupannya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi.
Dan aku minta kebaikan di akhiratku. Perbaiki bagi aku akhiratku. Kenapa? Allati fiha ma'adi. Itu tempat kembaliku. Dunia akan ditinggal. Tadi modalnya agama. Hidupnya di dunia, minta kebaikan di dunia. Dan minta nanti kalau balik kepada Allah, kita dapat kehidupan yang indah di sana. Kemudian beliau mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan itu penambah untukku dalam segala kebaikan. Jadi kalau kita masih ada umur sampai Syawal nanti, mudah-mudahan umur kita itu isinya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu sebagai tempat istirahat buat aku dari segala keburukan. Yang terakhir, kita orang-orang pada sibuk mau lihat hilal Sya'ban, hilal Syawal. Biasanya ada hadiah yang dibagikan di sini. Fasya, udah habis hadiah. Entah, udah habis ya. Nanti dikasih kepala kambing, insyaallah. Kita tanyakan ada apa enggak kepala kambing. Apa doa kalau melihat hilal? Hilal jamaah. Ngelihat hilal, tiap bulan kita tuh ngelihat hilal, hilal baru ya, hilal lahir itu di barat sana kan, lahir ya, kelihatan. Nabi SAW ngajarkan doa kalau ngelihat hilal itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, atau bil amni wal iman, was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Beliau mengatakan, ya Allah, jadikan bulan ini, kita masuk ke bulan ini, bulan yang penuh dengan keamanan, kenyamanan dan keimanan. Karena nggak akan sempurna antum punya kenyamanan tanpa iman. Dan sulit kita mengamalkan nilai-nilai iman ketika nggak aman juga. Maka minta tiap bulan. Kita mau masuk Syawal, kita minta, Allahumma ahillahu alaina bil amni au bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Selamat. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan. Jadi sambutan bulan ini penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Lalu kembali tauhid ya, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.